Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kontra terhadap mosi batasan jumlah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Teguh Sabir, teman di sebelah kiri saya Saiful, kemudian paling kanan ada Andi Dea, Nanda Basri, kemudian Risna. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Saudara Saiful untuk memaparkan materi pertama terkait dengan batasan jumlah pengajuan upaya peninjauan kembali. Saya persilahkan kepada Saudara Saiful. 1. Pengertian peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana. Orang yang dikenai hukuman dalam suatu kasus hukum terdapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung atau putusan kasasi Mahkamah Agung biasa disebut MA. PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Bab 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu persidangan di pengadilan negeri, sidang banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapat keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, pengikat, dan berkekuatan hukum tetap PK. PK adalah diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Saiful. Saya persilahkan kepada Saudara Nanda Basri untuk mempresentasikan materinya terkait masih batasan jumlah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Saya persilahkan kepada Saudari Nanda Basri untuk memaparkan materinya. Ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nanda Basri terkait batasan jumlah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Saya persilahkan kepada Saudari Risna untuk memaparkan materinya, yaitu materi ketiga. Selanjutnya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan
tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 adalah 180 hari untuk A yang disebut pada huruf A sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. B yang disebut pada huruf B sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. C yang disebut pada huruf C dan D dan F sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. D yang tersebut pada huruf E sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Merujuk kepada uraian dan pertanyaan yang diajukan di atas, maka jelas bahwa yang ditanyakan hanyalah terkait dengan ketentuan pada pasal 67 huruf B, pasal 69 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ya, itulah tadi pemaparan dari saudari Risna. Saya persilakan kepada saudari Andi Dea untuk memaparkan materi keempat terkait dengan alasan-alasan yang kredibel untuk dilakukan peninjauan kembali. Saya persilakan kepada saudari Andi Dea untuk memaparkan materi keempat. Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum PK dengan menyertakan alasan yang jelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan baru. Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasarkan undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru, sering disebut novum, yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang dapat menimbulkan dugaan kuat. Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari seluruh tuntutan hukum, atau dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutuskan terpidana. Yang kedua, kekeliruan atau kekhilafan hakim. Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dapat membuat putusan pengadilan melakukan kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat 2, yaitu pengadilan tinggi, maupun ke tingkat 3, yaitu Mahkamah Agung. Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru, baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan seperti ini, upaya hukum PK dapat diajukan. Selain itu, pada 6 Maret 2014, MK telah memutuskan mengabulkan permohonan dari Antasari Azhar, yakni peninjauan kembali dapat dilakukan berkali-kali. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat, yaitu Andi Dea, terkait dengan alasan-alasan bagaimana biar peninjauan kembali dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang jelas. Sebagai kesimpulan, saya ke materi kelima menarik kesimpulan bahwa atas dasar dari keempat pemateri tersebut, mulai dari definisi secara umum, lalu apa sebenarnya itu peninjauan kembali, dan ditambahkan dengan landasan hukum yang menyetujui peninjauan kembali, serta beberapa alasan terkait kenapa peninjauan kembali tersebut tidak boleh dibatasi, dan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Antasari Azhar, yakni peninjauan kembali dapat dilakukan berkali-kali. Maka atas dasar tersebut kelompok 5 menyatakan kontra terhadap batasan jumlah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, karena atas dasar bahwa setiap warga negara berhak dan berlaku sama di depan hukum, dan atas dasar bahwa hakim atau jaksa penuntut yang manusia biasa
pasti biasanya melakukan kehilafan dalam putusan sehingga bisa merugikan pelaku. Maka dengan dalil-dalil tersebut sudah tentunya sudah diuraikan juga oleh teman-teman tadi, sehingga kelompok kami menyatakan kontra terhadap mosi batasan jumlah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.